Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya Sartono Kartodirjo yang berusaha mengisi kekosongan sejarah nasional Indonesia, terutama jilid ketiga, keempat, dan kelima, dalam bentuk dua buku yang disebut dengan Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500 sampai 1900, yang berbicara tentang emporium hingga sampai imperium. Kemudian jilid yang kedua yang berbicara mengenai kolonialisme sampai nasionalisme. Ini mendapatkan banyak kritikan yang menyatakan bahwa karya Sartono ini adalah ada kecenderungan merupakan penulisan sejarah konvensional. Nah, pengkritiknya adalah Anhar Gonggong. Jadi Anhar Gonggong menganalisis ya bahwa karya Sartono ini ada kecenderungan ke arah konvensional, itu berbicara mengenai sejarah politik gitu ya, gaya lama gitu ya. Nah, inilah yang kemudian kalau kita kaji memang ada benarnya, karena di dalam proses penulisan sejarah, sejarawan memang ketika merekonstruksi suatu peristiwa, maka yang dihasilkan pertama-tama adalah sejarah konvensional. Jadi sejarah konvensional ini merupakan karya tahap yang paling awal yang bisa digarap dan dihasilkan oleh seorang sejarawan. Karena karya sejarah konvensional ini merupakan karya yang kemudian di kemudian hari ini bisa dikembangkan dengan sejarah tematis yang lebih mendalam dan juga lebih melebar. Nah, memang secara konvensional itu kelihatannya merupakan karya yang sempit ya, karena pembicaraannya selalu bergantung kepada aspek politik ya. Kalaupun berkaitan dengan ekonomi, selalu juga dikaitkan dengan politik. Jadi masalah atau aspek politik memang tidak bisa dilepaskan dari peristiwa sejarah, karena sebagian besar peristiwa sejarah memang merupakan peristiwa politik, sehingga bisa saja sejarah disebut sebagai ilmu politik gitu ya, yang berkaitan dengan masa lampau tetapi juga terkait dengan masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu seorang sejarawan itu sebenarnya merupakan ilmuwan politik yang lebih handal daripada ilmuwan politik itu sendiri, karena sejarawan bisa memahami situasi masa lampau, situasi masa kini, dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi pada masa yang akan datang. Jadi pada intinya kritik terhadap Sartono Kartodirjo bahwa kedua karyanya itu cenderung konvensional memang bisa diterima, tetapi karena karya itu merupakan karya individual ya, memang perlu suatu saat karya seperti itu dilengkapi dengan aspek-aspek lain. Tetapi sebenarnya Sartono ketika menulis kedua buku itu sudah melakukan pendekatan multidimensional.
Ya, artinya pendekatan yang sudah banyak ia bicarakan di dalam buku hijau ya yang pernah ditulisnya, yaitu tentang perkembangan historiografi Indonesia, suatu alternatif ya. Di dalam buku itu memang dibicarakan dengan sangat intens oleh Sartono sebagai pendekatan multidimensional dan diikuti dengan pendekatan struktural. Maka di dalam buku jilid 1 memang dibicarakan persoalan struktural ini, terutama sosial ekonomi gitu ya. Nah, sehingga sebenarnya memang secara penuh, terutama pada bab 7 kalau tidak salah, ini sudah memuat pendekatan multidimensional dan struktural. Nah, pada buku yang kedua pun sebenarnya ada 2 bab yang menganalisis struktural gitu ya. Ada 2 bab yang membicarakan hal itu. Jadi memang kalau dilihat dari prosentasinya ya, maka kedua buku Sartono memang kecenderungannya mengarah kepada sejarah konvensional. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa karya beliau itu tidak bermutu ya, tetapi paling tidak ia merupakan seorang sejarawan yang mampu gitu ya, terutama sejarawan Indonesia yang mampu memberikan narasi sejarah, terutama pada jilid ketiga, keempat, dan kelima, yang kalau kita lihat pada buku Babon Sejarah Nasional Indonesia SNI, di sana menunjukkan bahwa ketiga jilid itu menunjukkan banyaknya kelemahan dan kekurangan, karena di dalam penulisan sejarah memang dibutuhkan semacam pengendapan dan juga pencarian sumber-sumber sejarah secara terus-menerus. Karena memang tidak mungkin menulis sejarah ya, bisa menjangkau seluruh sumber sejarah, bahkan banyak sumber-sumber sejarah yang tidak terjangkau ketika suatu penelitian sejarah sedang dilakukan. Nah, oleh karena itu memang penulisan sejarah merupakan proses yang mungkin tidak akan selesai. Bahkan seringkali dikatakan bahwa sejarah tidak mungkin bisa selesai atau diselesaikan oleh satu generasi sejarawan. Bahkan dari generasi ke generasi, sejarah kemungkinan masih tetap harus direvisi gitu ya, harus ditambahkan, harus diperbaiki ya, diperbarui, karena semuanya tergantung dari sumber-sumber yang ditemukan kemudian setelah karya itu jadi. Nah, apa yang dilakukan oleh Sartono ini merupakan perintisan ya. Jadi mungkin langkah yang lebih maju gitu ya daripada yang dihasilkan oleh SNI, terutama jilid 3, 4, dan 5. Jadi saya kira Sartono telah mempunyai ya, jasa yang cukup besar, terutama untuk menyampaikan narasi-narasi sejarah yang belum terwakili di dalam SNI. Jadi saya kira dengan banyaknya sejarawan Indonesia yang menulis ya sejarah umum, jadi ini saya kira karya Sartono termasuk sejarah umum karena berbicara dari masa ke masa, maka tentu saja seringkali terjadi bahwa penulisan sejarah dari masa ke masa ini sering terjebak kepada penulisan sejarah konvensional. Diakui atau tidak,
tetapi yang jelas bahwa hal itu memang terjadi. Tetapi kita harus memberikan semacam apresiasi bahwa Sartono telah berjasa di dalam paling tidak merevisi buku Sejarah Nasional Indonesia jilid 3, 4, dan 5. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.